Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada siang kali ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di Majelis Sinyal Islam Indonesia yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas perkara yang membatalkan puasa. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, saking pentingnya puasa, maka kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, kita harus memperhatikan batal puasa secara hissi, zahir. Yang kedua, batal puasa secara pahala. Ada membatalkan puasa secara hissi zahir. Seperti mana? Nah, inilah tinjauan fikih perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Yang mewajibkan kita harus qadha puasa. Secara tasawuf, yang membatalkan puasa dalam sudut pandang pahala, sehingga tidak mewajibkan qadha, akan tetapi puasanya sia-sia. Oleh karena itu maka ya betulu as-saumu biriddatin wa haidin wa nipasin wa wiladatin wa jununin walau lahdatan wa bi'igma'in wa sakarin wa ta'adda bihi in ama bijami'in nahari. Ya betulu as-saumu biriddatin, batal puasa dengan sebab riddah. Apa riddah? Murtad. Jadi dengan sebab murtad puasa batal. Sedangkan perkara yang menyebabkan itu murtad ada tiga hal. Ada tiga aspek yang menyebabkan murtad. Yang pertama, murtad bil qaul, dengan ucapan. Yang kedua, murtad bil fi'li, dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, murtad bil i'tiqad, dengan keyakinan. Mana murtad bil qaul? Murtad bil qaul adalah perkataan dia menjerumuskan kepada hal yang murtad. Seperti mana? Seperti dia nyebutkan Tuhan itu tidak pantas satu, Tuhan itu pantasnya banyak. Dengan mengatakan Tuhan itu tidak pantas satu, pantasnya banyak, secara lisan dia telah murtad. Murtad bil lisan. Atau ada bahasa orang, wah kayaknya Allah tuh adil nih. Allah tuh nggak adil. Kenapa saya sekarang seret rezeki, padahal tuh saya harusnya banyak rezeki. Wah, nggak adil kayaknya Allah. Orang ngatain Allah bilang Allah gak adil, kayaknya Allah gak adil. Harusnya tuh banyak rezeki karena banyak pengeluaran. Ini mah pengeluaran banyak, rezeki sedikit. Waduh, pusing, gak adil ini Allah. Nah, orang bilang gak adil ini Allah, berarti secara lisan dia telah murtad. Murtad bil lisan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan hati-hati zaman sekarang orang itu kan. Dan sekarang Masya Allah, perkataan orang-orang itu mudah sekali menyebabkan murtad. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua ada murtad bil fi'li. Mana murtad bil fi'li? Dia mengerjakan gerakan seperti gerakan ibadah agama lain. Mohon maaf, agama yang lain gimana? Contoh, ada orang yang agama yang menyembahnya adalah kepada matahari. Nah, dia mengikuti gerakan orang yang menyembah matahari. Ada agama yang menyembahnya api, majusi. Dia mengikuti gerakan orang yang menyembah api. Dan lain sebagainya lah. Mengikuti gerakan-gerakan ibadah agama lain, itu disebut murtad bil fi'li. Yang terakhir adalah puncaknya
murtad bil i'tiqad. Apa murtad bil i'tiqad? Punya keyakinan ada Tuhan selain Allah. Punya keyakinan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Contoh murtad bil i'tiqad. Wah, itu batu akiknya gede, hebat batu. Wah, ini bukan sembarang batu akik nih. Batu akik khasiatnya banyak. Dipukul sama orang langsung meninggal. Kalau kita makan keselup, dicelupin pada air, diminumkan langsung hilang nih keselaknya. Orang sakit panas dingin, minum, celupin ke air, diminum, sembuh. Waduh. Ada kekuatan, mempercayai, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, murtad bil i'tiqad. Pun kita hati-hati, mohon maaf. Suka ada bahasa kita, kalau kita bareng dengan i'tiqad, pokoknya mah gak ada obat yang mujarab untuk sakit kepala mah, kecuali mohon maaf, kecuali nggak ada. Kalau dia dengan hati meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka bisa jadi murtad bil i'tiqad. Kecuali beda kalau dengan syariat. Alhamdulillah memang saya minum obat ini obatnya nggak ada yang cocok, tapi ternyata malah obat yang ada di warung yang cocok. Itu mah beda, syariatnya seperti itu. Ya, jelas perkara murtad bisa keluar daripada 3 perkara. 1, murtad bil fi'li, dengan pekerjaan. Seperti mengikuti agama yang lain, gerakannya. 2, murtad bil qaul, perkataan dia yang menjerumuskan kepada murtad. Yang ketiga adalah murtad bil i'tiqad, ada keyakinan lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sedang puasa, tahan. Kenapa? Di dalam hadis ada yang mengatakan ana so'imun. Ana so'imun. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada orang yang marah-marahi kita, bilang ana so'imun. Apa? Memperingatkan untuk diri kita. Ada orang yang marah, jangan balik marah, jangan balik marah. Kamu sedang puasa. Jahat. Tahan diri kamu, tahan lisan kamu, tahan ego kamu. Nah, gitu. Ketika kita pengen ngomong, takut pun salah. Ana so'imun, gitu. Jadi dalam puasa itu ternyata puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa aurat dan lain sebagainya, kemaluan dan sebagainya harus dijaga. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan puasa adalah haid. Haid adalah darah yang keluar dari bagian kewanitaan pada waktunya. Malamnya taraweh, subuhnya malamnya taraweh, sahur, ya, subuh jam 1 siang keluar haid, otomatis langsung batal puasa. 5:30 sebentar lagi mau maghrib keluar haid, puasanya gagal, harus diqadha. Bagaimana kalau dia tidak ngeh? Tidak ngeh. Perasaan itu tidak keluar haid. Malah sehabis dia buka, kemudian ke air, pas mohon maaf dilihat dia ke air, saya keluar haid. Kapannya keluar haid? Sehabis buka atau sebelum buka? Nah ini. Nah, gimana kalau dia tidak ngeh, tidak merasa keluar haid? Tahu-tahu kelihatan dia habis buka, mau salat maghrib, wudhu dulu, ke air dulu, baru ketahuan bahwa keluar haid. Cuman tidak tahu kapan keluar haidnya. Sebelum buka atau setelah buka. Bagaimana itu? Maka untuk orang tersebut sudah pastikan dia keluar haid sebelum buka. Berarti wajib qadha. Ihtiyat. Daripada kita kayaknya keluar haidnya setelah buka deh. Takut nanti sebelum buka. Lebih hukumi bahwa dia keluar haidnya sebelum buka. Wajib qadha berarti. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah nifas. Apa nifas? Sehabis melahirkan. Jelas ya, melahirkan kemudian nifas, maka dia batal puasa. Dan wawiladatin, yang keempat, batal puasa dengan sebab wiladah. Wiladah melahirkan.
otomatis saya yakin tidak ada yang melahirkan dengan kondisi nyaman. Tidak ada yang melahirkan dalam kondisi nyaman. Makanya kalau bahasa Sunda melahirkan disebut ngajuru. Bahasa Sunda melahirkan disebut ngajuru. Kenapa disebut ngajuru? Nyawanya tinggal sajuru lagi. Jadi ketika seorang ibu melahirkan, maka dia bertaruh nyawa. Jadi yang pertama batal puasa dengan sebab murtad, yang kedua batal puasa dengan sebab haid, yang ketiga batal puasa dengan sebab nifas, yang keempat batal puasa dengan sebab melahirkan. Yang kelima batal puasa dengan sebab junun. Apa junun? Hilang akal. Walau lahdatan, meskipun sebentar. Meskipun sebentar. Contoh, ada orang yang punya penyakit mudah kaget. Bahkan kalau dikaget-kagetin terlalu gede, terlalu banget, dia suka hilang akal. Lagi bulan puasa, dikagetin, kaget dia langsung, habis kaget hilang akal. Apa tanda hilang akal? Hilang akal dia buka celana, buka baju telanjang bulat, tidak ada rasa malu. Pas sadar langsung pakai baju lagi. Oh, berarti dia hilang akal. Meskipun 1 menit hilang akalnya. Meskipun 1 menit hilang akalnya, batal puasa dengan sebab junun meskipun sebentar. Walau lahdatan di sini. Wa bi igma'in, batal puasa dengan sebab ayan. Ayan itu orang kalau kalau melihat air, ada orang takut ketinggian. Pas ketinggian langsung pingsan. Wah, gitu kan. Ya, batal. Atau air langsung pingsan, keluar busak limutnya, itu ayan. Nah, orang yang ayan batal puasa. Wasakorin, orang yang mabuk. Mabuk pun batal puasa. Mabuk gimana? Ta'adda bihi, ini bukan mabuk perjalanan, mohon maaf. Ta'adda bihi in ama jami'an nahar, ya. Mabuknya malam. Mabuknya malam. Cuman efeknya masih sampai ke siang. Mabuknya malam jam 3 mungkin mabuknya efeknya ke siang, maka batal puasanya. Saya mah tidak makan, tidak minum. Betul tidak makan, tapi kamu hilang akal dengan sebab mabuk. Dengan sebab sakalor dan sebagainya. Atau pingsan. Dengan pingsan jami'un nahar. Sepanjang hari pingsan. Pingsan sampai kapan? Pingsannya itu dari jam 10, bangun-bangun jam 7 malam. Pingsan. Bagaimana pingsan? Batal puasanya. Kalau pingsannya sebentar cuma 10 menit, 5 menit, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau jami'un nahar dia pingsannya, batal puasa karena hilang akal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.